Secara ringkas, maka proses penjurnalan dapat dilakukan seperti berikut. 1. Jangan lupa menuliskan identitas jurnal yang meliputi nama perusahaan, jenis jurnal atau laporannya, dan periode waktunya. Yang kedua, tahun ditulis pada baris pertama, kemudian diikuti dengan nama bulan dan tanggal transaksi. Yang ketiga, nama rekening yang didebit ditulis merapat ke pinggir, ke sebelah kiri. Ya, yang keempat, nama rekening yang dikredit ditulis agak menjorok ke sebelah kanan. Yang kelima, angka nominal yang didebit dan kredit harus jumlahnya sama. Kemudian yang keenam, semua rekening yang didebit dan dikredit harus sesuai dengan aturan-aturan debit kredit. Yang ketujuh, rekening yang dijurnal harus sama dengan nama rekening yang digunakan dalam buku besar. Sebelum mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal umum, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisa bukti transaksi. Sudah pernah kita pelajari bukti transaksi, contohnya antara lain adalah nota kontan atau kwitansi. Bukti transaksi tersebut sekarang kita analisa, yaitu dengan maksud pertama, memeriksa kebenaran dan keabsahan informasi yang terkandung di dalam bukti transaksi. Suatu bukti transaksi akan sah jika sudah ditandatangani oleh para pihak yang punya kewenangan atau yang bertanggung jawab. Yang kedua, untuk dapat mengetahui akun atau rekening apa saja yang dapat terpengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui apakah suatu transaksi yang terjadi menambah atau mengurangi akun yang bersangkutan. Misalnya, terjadi penjualan barang. Nah, transaksi penjualan barang itu yang bertambah apa? Yang bertambah misalnya hutang, karena misalnya belum ada pembayaran. Yang berkurang apa? Misalnya karena penjualan barang yang berkurang adalah barang atau harta tersebut. Yang keempat, untuk dapat mengetahui jumlah pengaruh dari transaksi tersebut. Yang kelima, untuk dapat mengetahui pihak-pihak mana saja yang berwenang atau bertanggung jawab atas terjadinya transaksi tersebut. Nah, untuk membuat jurnal, kita juga harus dapat menentukan posisi debit dan kreditnya. Nanti di slide berikutnya kita akan belajar bagaimana menentukan debit dan kredit dalam penjurnalan. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bagaimana cara menentukan posisi debit dan kredit untuk di penjurnalan. Nah, di sini kita lihat ada tabel akun. Akun ini membagi dalam harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Ya, kita tahu harta, utang, dan modal itu masuk ke dalam laporan keuangan raca, sedangkan pendapatan dan biaya masuk dalam laporan laba rugi. Nah, tabel ini ada rumus yang memang harus kalian hafalkan, yaitu jika kelompok harta bertambah berarti nanti posisinya ada di dalam kolom debit. Kalau akun hartanya berkurang, nanti masuk ke dalam posisi di lajur kredit. Kemudian kalau misalnya akunnya termasuk dalam kelompok hutang, ketika bertambah di kredit, ketika berkurang di debit. Kelompok modal, jika modal bertambah di kredit, modal berkurang ada di debit. Begitu juga untuk pendapatan. Ketika bertambah dimasukkan ke dalam kolom kredit, ketika pendapatan itu berkurang masuk ke dalam debit ya. Terus untuk yang biaya bertambah itu nanti dimasukkan ke dalam kolom debit, biaya berkurang ada di kolom kredit ya. Nah, ini dihafal. Kalau memang mau mudahnya hafal aja di jalur ini nih, tambah ya. Jadi nanti kalau misalnya harta bertambah di debit berarti kalau berkurang di kredit, utang bertambah di kredit. Jadi mudahnya itu aja, hafal dulu yang di sini ya. Atau mau cara lain adalah dengan cara pakai jari. Jari ini yang jempol harta, yang telunjuk utang, yang jari tengah modal, yang jari manis pendapatan, jari kelingking biaya. Nah, jempol dan jari kelingking ini sama-sama ya, kalau bertambah di debit.
Nah, utang modal pendapatan kalau bertambah di kredit. Nah, ini juga kalau misalnya berkurang, harta sama biaya di kredit, utang modal dan pendapatan ada di debit. Nah, untuk bisa menghafal ini, kalian pilih salah satunya. Ya, mau cara ini boleh, mau cara seperti ini boleh. Dan yang paling penting kalian sudah harus hafal komponen harta itu apa aja. Harta itu termasuk kas, apalagi piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan, gedung misalnya, atau mesin, kendaraan, tanah, dan lain-lain ya. Kalau utang, bisa utang jangka panjang, bisa juga utang jangka pendek. Modal itu adalah sejumlah uang atau peralatan yang disetorkan oleh pemilik ke perusahaan. Yang pendapatan ini bisa pendapatan operasional maupun non operasional, biaya pun juga ya, biaya operasional, non operasional ya. Jadi harus sudah hafal ya apa komponen-komponen yang termasuk dalam akun-akun di sini. Nanti kalau sudah bisa hafal, kita masuk ke analisa. Kita coba menganalisa transaksi. Di sini ada beberapa contoh analisa. Pertama kita lihat nomor 1, transaksi dibeli persediaan secara tunai. Nih ya, dibeli persediaan secara tunai. Berarti kalau dibeli persediaan kita analisa, berarti persediaan kita bertambah karena dibeli. Ya, kalau dibayar secara tunai berarti membayarnya menggunakan uang. Kalau kita membayar sesuatu dengan uang berarti uang kita bertambah atau berkurang? Berarti berkurang ya. Nah, sekarang kita ingat lagi persediaan itu kelompok apa? Dari sini ya, uang tunai itu kelompok apa? Oke ya. Nah, persediaan ini kelompok harta. Uang kas juga merupakan kelompok harta. Nah, ketika persediaan bertambah karena dibeli, berarti karena kelompok harta, dia nanti masuk di kolom debit. Uang kas karena kelompok harta, karena berkurang, jadi kas berkurang itu ada di kredit. Sekarang kita ke analisa nomor 2. Di sini contohnya dibeli mesin secara kredit. Kredit berarti hutang atau belum dibayar. Kalau membeli mesin berarti apa analisanya? Mesinnya bertambah ya. Kalau perusahaan membeli mesin berarti mesinnya perusahaan bertambah. Nah, dibeli secara kredit dengan hutang belum bayar. Berarti kira-kira yang bertambah apa nih? Yang bertambah hutangnya. Ya. Kelompok mesin ini kelompok apa? Kelompok harta. Kalau hutang ini ya dimasukkan kelompok hutang, kredit dimasuk kelompok hutang. Bagaimana nanti untuk pengdebit atau pengkreditannya, kita lihat selanjutnya ya. Nah, untuk nomor 2 ini mesin itu masuk kelompok harta, kredit masuk kelompok hutang. Berarti nanti untuk masuk jurnalnya, mesin nanti masuk ke dalam, karena mesin bertambah, masuk ke dalam lajur kolom debit. Hutang karena bertambah masuk kolom kredit ya. Nanti kita selanjutnya ke nomor 3. Nomor 3, pemilik menyetorkan uang sebesar sekian sebagai modal. Bagaimana analisa nomor 3 ini? Pemilik perusahaan menyetorkan uang untuk modal. Berarti analisanya uangnya bertambah atau kasnya bertambah di perusahaan karena pemilik kasih uang ke perusahaan. Nah, karena uangnya bertambah berarti nanti uang itu masuk kelompok harta. Terus uang ini sebagai apa? Sebagai modal. Berarti modalnya juga bertambah. Bagaimana penulisannya? Ya, nomor 3 ini berarti uang atau kas itu termasuk harta. Kalau termasuk harta, harta itu bertambah, kas bertambah itu nanti dimasukkan ke dalam kolom debit.
modal ya. Modal itu modal. Kalau modal bertambah, lihat modal bertambah itu berarti masuk ke dalam kolom kredit. Ya, selanjutnya lanjut kita ke nomor 4. Diterima pendapatan dari pelanggan. Kalau menerima pendapatan berarti kita menambah, pendapatan kita bertambah. Nah, pendapatan bertambah berupa uang, berarti uangnya juga bertambah. Bagaimana analisanya? Ini nomor 4, kalau pendapatan ya, karena diterima pendapatan berarti pendapatannya bertambah, nanti masuk ke dalam kolom kredit. Kalau mendapat pendapatan berupa apa? Berupa uang. Uang kas itu masuk harta. Kalau harta bertambah, nih kas bertambah, hartanya berarti nanti masuk ke kolom debit ya. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Dibayar biaya listrik dan telepon sebesar X rupiah. Ya, dibayar biaya listrik. Berarti kalau membayar biaya listrik, biayanya nambah ya. Ada biaya nambah. Kalau biaya nambah, bayar biaya listrik dan telepon itu menggunakan apa? Menggunakan uang kan? Nah, berarti membayar biaya listriknya nambah, uangnya kalau untuk membayar bertambah apa berkurang? Uangnya berkurang. Nomor 5, dibayar biaya listrik dan telepon ini. Nah, biaya ini ketika bertambah, kita lihat di tabel biaya bertambah itu ada di debit. Kas ini masuk kelompok harta. Kas kalau berkurang karena dia bayar listrik ya, jadi uangnya berkurang, masuk kolom kredit. Nah, dari sini semua kalian pahami bagaimana logika atau analisa dari transaksi yang ada. Setelah itu nanti kita membuat jurnal. Di sini kita lihat ada contoh soal jurnal. Kita lihat ada beberapa contoh transaksi. Pertama, tanggal 3 Desember ada transaksi mendapatkan pendapatan dari pelanggan sebesar 3 juta. Nah, kita analisa ya, mendapatkan pendapatan. Berarti kalau mendapatkan pendapatan itu pendapatannya bertambah, ada di kredit. Mendapatkan pendapatan berarti mendapatkan uang, berarti kas bertambah, harta bertambah ada di debit. Nanti bagaimana jurnalnya, berarti kas nanti di debit, pendapatan ada di kredit. Jadi nanti yang harus ditaruh di debit itu yang duluan ya, yang posisinya yang di atas, yang duluan. Yang tanggal 4 dibayar beban listrik dan air sebesar 600.000. Beban bertambah itu nanti di debit. Terus karena membayar sesuatu berarti mengakibatkan uang berkurang. Kalau uang berkurang, kas berkurang itu hartanya berkurang berarti di kredit. Kemudian yang tanggal 8, membeli perlengkapan salon sebesar 400.000 tunai. Berarti kalau membeli perlengkapannya bertambah. Perlengkapan itu kelompok harta. Harta bertambah itu di debit. Nanti 400.000-nya ada di debit ya. Terus nanti yang perlengkapan salon itu ada di debit, nanti yang kasnya karena beli tunai mengakibatkan uang berkurang, kasnya berkurang berarti kasnya nanti di kredit 400.000. Nah, sekarang kita ke tanggal 25. Dibeli peralatan salon sebesar 2 juta secara kredit. Kalau membeli peralatan berarti peralatan akan bertambah. Peralatan itu kelompok harta. Kelompok harta bertambah itu di debit, nanti peralatan ditulisnya di debit sebesar 2 juta. Terus kemudian karena dia kredit atau hutang, berarti mengakibatkan hutang bertambah. Kalau hutang bertambah, itu artinya hutangnya ada di kredit nanti naruhnya, di posisinya di kolom kredit. Nah, itu ya. Kemudian yang transaksi tanggal 27 Desember, menerima pendapatan jasa sebesar 1 juta, tetapi belum dibayar. Kalau menerima pendapatan, berarti pendapatannya bertambah. Kalau pendapatan bertambah, itu ada di kredit. Kemudian, tapi belum dibayar. Karena belum dibayar, berarti mengakibatkan ada piutang. Nah, piutang bertambah, piutang itu aset atau harta. Harta bertambah berarti ada di debit. Nah, tanggal 27 ini disusun. Debit duluan yang ditulis, berarti piutang duluan yang di debit, kemudian pendapatan jasa di kredit yang bawahnya. Cara penulisannya juga harus diperhatikan. Yang di debit itu ada di sebelah kiri. Kalau kredit itu nulisnya agak menjorok ke kanan ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan.
Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah diberikan. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!